18 Juni 1996, di pinggiran Kabupaten Malang, tepatnya di lereng Gunung Bromo, terdapat sebuah hotel kecil. Untuk menjaga privasi, nama hotelnya kita samarkan. Sebut saja Hotel Bunga, bukan nama sebenarnya. Pada suatu pagi di hari Kamis, hotel kecil ini didatangi oleh lelaki brewok berbadan tegap. Namanya Mariono. Kita sebut saja Mario. Tamu hotel ini langsung berjalan mendekati resepsionis. Dia bertanya, apakah kamar nomor 19 kosong? Kata resepsionis, baiklah Pak, kita cek dulu ya. Resepsionis menjawab lagi, mohon maaf Pak, kamar nomor 19 sedang ada penghuninya. Kata Pak Mario, oh ya udah, saya nyari hotel yang lain aja. Resepsionis menjawab lagi, tapi 1 jam lagi tamu di kamar nomor 19 ini dijadwalkan check out Pak. Apakah Bapak bersedia menunggu hingga jam 10? Atau kami juga ada pilihan di kamar lain? Pak Mario menjawab lagi, oh maaf, saya nyari yang kamar nomor 19. Gak apa-apa, saya tunggu aja sampai jam 10. Sambil saya nyari sarapan di sekitar sini. Lalu jam setengah 11 siang, Pak Mario ini datang lagi ke hotel tersebut. Resepsionis pun ingin memastikan, gimana Pak Mario? Apakah jadi pesan kamar nomor 19? Oh, sudah siap dipakai ya? Iya Pak, bisa, sudah kosong sekarang. Setelah memesan kamar, Pak Mario ini ingin dipertemukan dengan sang manajer hotel. Resepsionis mempertemukannya dengan Pak Nardi. Nama lengkapnya Leonardi. Pak Mario bermaksud menemui manajer untuk meminta 3 benda, yakni obeng berwarna hitam, tali rafia warna biru sepanjang 50 cm, tali rafia warna merah sepanjang 75 cm. Meskipun permintaannya agak aneh, Pak Nardi sebagai sang manajer ini tetap memenuhi permintaan Pak Mario demi menyenangkan customer katanya. Jumat pagi, Pak Mario ini check out meninggalkan hotel dan memberi uang tip Rp35.000 kepada petugas cleaning service. Itu uang yang sangat besar untuk ukuran tahun 1996. Hari Kamisnya lagi atau tepat seminggu kemudian, Pak Mario ini datang ke hotel tersebut. Permintaannya sama persis dengan yang sebelumnya. Kamar nomor 19, obeng hitam, tali rafia warna biru sepanjang 50 cm, dan tali rafia warna merah sepanjang 75 cm. Hal ini terus dilakukan oleh Pak Mario hingga ketiga kalinya atau minggu ketiga. Permintaannya pun juga sama persis. Nah, Pak Nardi sang manajer ini penasaran, apa sih yang dilakukan oleh Pak Mario di kamar nomor 19? Akhirnya malam itu Pak Nardi tidur di kamar nomor 20, di samping kamarnya Pak Mario. Dia penasaran dan ingin mendengarkan apa aja yang dilakukan oleh Pak Mario di kamar nomor 19 itu. Pak Nardi pun menunggu semalaman tidak tidur. Hingga jam setengah 2 dini hari, suara-suara aneh terdengar dari kamar nomor 19. Ada suara orang yang merintih, ada suara mesin bor, dan ada suara benda-benda yang dibenturkan ke dinding. Keesokan paginya atau hari Jumat, Pak Mario ini check out dan seperti biasa, dia memberi tip kepada petugas cleaning service. Pak Nardi yang melihat kejadian ini langsung mendekati cleaning service dan bertanya, kamu tahu nggak apa yang dilakukan oleh orang ini di kamar nomor 19 semalam? Ya jelas, cleaning service tidak tahu. Pak Nardi pun mengajak petugas cleaning service untuk mengecek kamar nomor 19. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata aman. Tak ada satupun benda yang rusak, tak ada satu benda yang pecah, tidak ada bekas darah setetes pun. Bahkan juga tidak ada tanda-tanda bekas pembunuhan atau penganiayaan. Pak Nardi pun semakin penasaran. Nah, 2 bulan kemudian, Pak Mario ini datang lagi ke hotel tersebut. Permintaannya sama persis. Dia ingin menginap di kamar nomor 19. Minta obeng warna hitam, tali rafia warna biru sepanjang 50 cm, dan tali rafia warna merah sepanjang 75 cm. Pak Nardi yang semakin penasaran kembali menguping pada malam harinya. Menjelang setengah 2 dini hari, Pak Nardi mulai mendengar suara-suara yang aneh di dalam kamar nomor 19. Suaranya mirip dengan apa yang dia dengar terakhir kali 2 bulan yang lalu. Nah, keesokan paginya, Pak Nardi ini nekat menunggu dan mencegat Pak Mario di depan pintu kamarnya. Saat itu Pak Mario keluar dari kamar nomor 19 dalam keadaan berkeringat. Pak Nardi pun tetap nekat bertanya kepada Pak Mario saking penasarannya. Mohon maaf Pak Mario, bolehkah saya bertanya satu hal? Kata Pak Mario, tentu saja. Apa itu Pak? Begini Pak, saya hanya penasaran. Apa sih yang Bapak lakukan di hotel ini? Dan kenapa Bapak selalu milih kamar nomor 19? Dan Bapak selalu minta 3 benda. Obeng hitam, tali rafia warna biru, dan tali rafia warna merah. Itu untuk apa kalau boleh tahu Pak? Pak Mario menghela nafas lalu menjawab. Begini Pak Nardi, kalau saya memberitahu Bapak, apakah Bapak mau berjanji untuk merahasiakan cerita ini dan tidak memberitahu kepada siapapun? Pak Nardi pun menyanggupi. Ya Pak, saya janji. Kemudian Pak Mario mengajak duduk Pak Nardi di kursi dekat lobi hotel. Pak Mario menceritakan semuanya kepada Pak Nardi di pagi hari itu.
Sayangnya, Pak Nardi, sang manajer hotel ini memang jujur dan benar-benar amanah. Dia sama sekali tidak menceritakan apa yang dilakukan Pak Mario itu kepada orang lain, termasuk saya. Makanya sampai sekarang saya juga tidak tahu misteri apa ini. Karena memang Pak Nardi tidak menceritakannya kepada siapapun. Dan misteri apa yang terjadi di kamar nomor 19 tersebut belum terpecahkan hingga 26 tahun lamanya. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari cerita singkat ini. Amin. Tahu telur di alun-alun. Ayo subscribe.